Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita masih ada kesempatan pagi ini untuk bisa kembali menikmati kebaikan dari Tuhan. Dan istimewa kita bisa merenungkan firman Tuhan. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, memang perpisahan selalu ada hal-hal yang menyedihkan, apalagi bila sudah lama bersama dan harus berpisah. Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi murid-murid jika Yesus pergi, karena dengan demikian penghibur itu akan datang. Saudara, ketika kita sama-sama merenungkan bagian ini, sebenarnya kelanjutan daripada misi Allah di dalam Yesus Kristus itu secara sempurna sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan Yesus pergi, penghibur itu datang, Roh Kudus itu datang, dan bahkan dikatakan dia akan menyertai murid-muridnya, menyertai setiap orang yang percaya selama-lamanya. Ya, dan itu merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena penyertaannya itu adalah penyertaan yang permanen dan menjadi jaminan bagi kita bahwa semua karya Allah, kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus itu telah digenapi, dan bahkan sampai kekekalan kita pun dijamin. Kemudian kita juga bersyukur bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Satu ayat juga yang menarik di sini dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya, pemahaman kita tentang bait Allah, tempat kediaman Tuhan yang menjadi wujud di mana kehadiran Tuhan, juga dalam kehadiran Roh Kudus dalam tubuh kita menjadi bait, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Memang ini hal yang sangat luar biasa ya, dan kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Satu hal yang kita dapat rasakan, kita yang tadinya diperbudak oleh dosa, dan dengan tubuh ini kita gunakan menjadi hamba dosa, baik mata, mulut, telinga, dan segalanya kita mengikuti keinginannya yang berdosa. Tapi setelah Roh Kudus berdiam di dalam tubuh ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, pertentangan-pertentangan. Roh Kudus menghendaki dan menginginkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita tidak lagi diperbudak dosa dengan anggota tubuh, tetapi anggota tubuh kita ini menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata di mana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulut tidak lagi kita gunakan untuk menipu, mengumbarkan gosip-gosip dan sebagainya, tetapi digunakan untuk memberitakan firman Tuhan, mengucapkan berkat, menguatkan, meneguhkan. Mata kita tidak lagi digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak benar, tapi sebaliknya mata kita bercahaya menjadi kesaksian. Bahkan pikiran kita yang tidak terlihat pun juga, yang tadinya kita serahkan berpikir untuk hal-hal yang negatif, berpikir jahat, berpikir hal-hal yang kotor, kita sekarang Roh Kudus menuntun kita untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan, memikirkan untuk kebaikan orang lain. Dan itu seringkali terjadi peperangan dalam diri kita. Tetapi kita harus punya komitmen dan kesungguhan. Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita itu menguatkan kita
dan bahkan secara khusus kita dapat mengalami perubahan, proses perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang tidak mampu kita kerjakan sendiri. Itu sebabnya saudara, ketika kita tahu bahwa anggota tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, marilah kita setiap hari pagi-pagi berdoalah dan serahkanlah anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Kita percaya bahwa melalui tubuh kita ini dapat menjadi berkat. Mungkin masa lalu tubuh kita sudah hancur, rusak karena perilaku kita. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hanya dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya, beraktivitas hari ini. Amin.